Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Farid Haryanto SPD, yang kami hormati seluruh sesepuh, tokoh dan pembina KWM Korisading, dan yang saya hormati Bapak Ketua KWM Korisading yang telah hadir pada malam hari ini, dan juga seluruh warga Korisading. Semoga Allah berkahi untuk kita semuanya. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pengajian bulanan yang insyaallah kita rutin sudah istiqomah insyaallah. Dan alhamdulillah ini adalah pertemuan yang kedua kalinya dengan Ustadz Farid. Semoga apa yang disampaikan nanti Allah berikan ridhonya dan mendapatkan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lalu insyaallah hari ini kita akan membahas tentang tafsir Jalalain yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh Ustaz Farid, yaitu tentang surah Al-Falaq. Insyaallah nanti mudah-mudahan kita bisa mengupas walaupun kita sudah hafal dan kita mengulang-ulang beberapa kali di sholat wajib. Mudah-mudahan kita bisa memaknai tentang apa yang menjadi tafsir dan juga mentadaburi Al-Quran yang sebagai firman Allah. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang sesungguhnya, syukur yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Syukur yang senantiasa terhembus bersama nafas kita, terucap setiap kata kita. Mudah-mudahan dengan bersyukur yang tiada henti kita ditambahkan nikmat yang tiada ketara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memilih kita sebagai umatnya, yang tentunya pada malam hari ini berbahagia sekali bisa bersilaturahmi, berhadap-hadapan di antara kita untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan sholawat yang tiada henti yang kita haturkan, kita ucapkan, akan terbalas dengan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin malam ini sedikit berbeda ya suasananya, sehingga mudah-mudahan dengan perbedaan yang sedikit ini bisa menambah greget kita dalam ngaji, dalam berthalabul ilmi. Kita mencoba untuk mendalami Al-Quran walaupun sekelumit. Kita mungkin setiap hari sudah membaca Al-Quran, setiap hari sudah mengamalkan, membaca. Namun apa yang akan kita dapatkan pada malam hari ini benar-benar membawa wawasan untuk kita semua semakin mencintai Al-Quran. Mungkin sekitar kulhu Allahu ahad, Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya. Itu mungkin sederhana ya, pendek, hanya beberapa ayat. Namun coba mari kita telah kita dengarkan nanti begitu dahsyatnya ya, yang kita mungkin tidak pernah menyadari bahwa kalimat yang sekelumit itu ternyata dahsyat isinya.
Maka mari kita mencoba untuk mengenal Al-Quran lebih dalam. Semoga kita bisa lebih mencintai, dan semoga kelak kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan ilmu, diberikan kepandaian agar kita bisa mempelajari dan diberikan kesempatan untuk mentadabburi Al-Quran dengan baik. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, hanya mungkin saya sedikit agak merinding ya, dihadapkan dengan Bapak dan Ibu sekalian seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa menyentuh kalbu kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Abu Muda Sata yang telah memberikan sambutannya. Semoga menambah semangat kita sebagai warga kaum Tulisatin untuk istiqomah dalam melaksanakan kegiatan pengajian bulanan pada tiap bulan. Baiklah, untuk acara inti pada malam hari ini yaitu tadabbur Al-Quran yang insyaallah akan dibahas langsung oleh Ustaz Farid yang akan membahas surah Al-Falaq. Kepada Ustaz Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa silaturahim yang pertama. Yang kedua, kita bisa thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dan di antara keutamaan silaturahim, Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, insya Allah. Mudah-mudahan terus istiqomah, belajar dan terus belajar sehingga Allah hadirkan sikap ketenangan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat surah Al-Falaq sudah hafal semua surah Al-Falaq? Sehari-hari Bapak Ayah sholatnya baca Al-Falaq atau An-Nas atau Qul. Alhamdulillah. Mari kita baca bareng-bareng surah Al-Falaq yang kita hafal. Monggo bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Falaq itu dua surat dengan surat An-Nas yang langsung turun bersamaan.
turun bersamaan dua surat. Maka surah Al-Falaq itu disebut dengan surah Al-Muta'awwidzain. Surat apa? Al-Muta'awwidzain. Surat Al-Muta'awwidzain, dua surat perlindungan artinya. Ya, apa? Perlindungan. Dua surat perlindungan. Dua surat perlindungan yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Baik. Sebelum masuk kepada surah Al-Falaq ini, ada satu hadis Nabi. Kullu amrin di balin walam yubda bi bismillahi fahuwa aqta. Pernah dengar hadis ini? Kullu amrin di balin walam yubda bi bismillahi fahuwa aqta. Tirukan bersama. Kullu amrin bi balin walam yubda bi bismillahi fahuwa aqta. Artinya kullu itu artinya setiap. Apa? Kullu artinya apa? Setiap. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak lihat di Al-Quran ada kalimat kullu, ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli, ada kullu, ada kulli. Ya. Artinya apa kullu? Setiap. Kalau pakai qaf, kul, ya, katakan beda ya. Ini pakai kaf, kullu. Kullu amrin. Amrin itu perkara atau perbuatan. Setiap perbuatan, setiap amal, setiap perkara libalin yang memiliki perkara yang penting. Perkara yang ada nggak yang nggak penting? Penting semua. Nonton bola penting? Pokoknya setiap sesuatu perkara itu penting, yang penting walam yubda dan tidak dimulai bismillah, dengan membaca bismillah, fahuwa maka aqta terputus, fahuwa aqta maka terputus. Maka ibu-ibu saya sarankan, kalau tadi belum membaca basmalah, maka baca dalam hatinya, baca dengan lisannya Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ini perbuatan baik. Sesuatu yang diperbuat diawali dengan perbuatan yang baik, kemudian diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak hanya mendapatkan pahala di dunia, bahkan bisa bermanfaat nanti sampai di akhirat, Bapak Ibu. Jadi tabungan kita dengan apa? Membuka tabungan kita dengan apa? Bismillah. Kita mau ngaji awali dengan bismillah. Kita mau bekerja awali dengan bismillah. Kita mau makan awali dengan bismillah. Karena itu menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Ya, maka biasakan Bismillahirrahmanirrahim. Mau kerja Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, mau makan Bismillahirrahmanirrahim, mau membalikkan nasi malas. Pokoknya awali sesuatu yang baik dengan ya. Kalau mencuri Bismillahirrahmanirrahim. Ada seperti itu. Gak ada. Mau korupsi Bismillah. Mudah-mudahan halal. Apa haram ya. Ya.
Kalau sesuatu yang baik pasti. Kemudian kalau diawali dengan bismillah, maka tidak akan terputus kita sampai di akhirat. Ringan sedikit tapi menjadi ladang pahala kita sampai di akhirat. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa idza qara'tal qur'ana fasta'in billah. Apabila kalian ingin membaca Al-Qur'an, wa idza qara'tal qur'an fasta'in billah. Apabila kalian pengen baca Quran, wa idza qara'tal qur'ana fasta'in billah. Apabila engkau pengen baca Quran, fasta'in billah, maka berlindunglah kepada Allah. Ya, berlindung kepada siapa? Allah. Dengan baca apa? Ta'awud. Bagaimana bunyi ta'awud? A'udzu billahi minasy. Jadi setiap kita baca Quran, awali dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nggak boleh baca basmalah itu. Surat apa? Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Setiap surat itu dipastikan ada. Ya, setiap surat untuk memisahkan antara surat yang satu dengan surat yang lain, maka dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada satu surat yang mana satu surat itu tidak tercatat, tidak tertulis di dalam Al-Quran. Surat apa itu? Surah At-Taubah. Kenapa? Karena di dalam surah At-Taubah itu penuh dengan ancaman. Penuh dengan apa? Ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca bismillah enggak sinkron. Bahwasan Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Tapi yang dibaca nanti surah At-Taubah yang penuh dengan ancaman, tidak sinkron, maka tidak tercatat, tidak dianjurkan oleh Nabi untuk membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah tahu kenapa bismillah tercatat ditulis di samping surat itu, di atas suratnya? Ya, maksudnya begitu ya. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billah. Apabila kalian membaca Al-Quran, maka baca ta'awud. A'udzu, apa artinya? Aku berlindung. A'udzu billahi. A'udzu billahi. A'udzu, ingat-ingat. Cara membacanya enggak boleh a'udzu. A'udzu, ujung lidah digigit. A'udzu. Ya, ada zal, ada titiknya. Jangan a'udzu. Ya. Salah baca, salah arti. A'udzu, kalau ada titiknya, aku berlindung billahi, kepada Allah. Tapi kalau dibaca a'udzu, aku kembali kepada, ayo berarti meninggal Pak. Bisa bedakan? Jadi kalau pakai dan aku berlindung kepada Allah, tapi kalau cepat-cepat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku akan kembali kepada Allah. Itu jauh enggak artinya? Salah titik saja di sini. Ternyata ya'udzu ini asalnya ada ya'udzu, asal katanya ada ya'udzu. Ya, ada artinya kembali. Ya. Tapi kalau a'udzu, ujung lidah digigit, ada titiknya dzadzidzudan. Ya, a'udzu, aku berlindung kepada Allah. Tapi kalau dibaca a'udzu pakai dal, maka aku akan kembali kepada Allah. Berarti mau gitu. Bisa baca ta'awud dengan benar? Insya Allah sudah tahu membedakannya. Nanti artinya begitu Pak ya. Jangan-jangan selama ini kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku akan kembali kepada Allah, minasyaitonirrajim, dari setan yang
terkutuk. Ya, jadi makanya perlu yang namanya belajar mengoreksi diri kita ini, bacaan Quran kita supaya apa? Tidak salah pengucapan dalam Al-Quran, maka akan salah makna, ya, salah makna, masya Allah. Ya, coba kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siapa yang dengar ibu-ibu? Tuh 2 3 ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bapak-bapak silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi kalau sudah tahu membedakan, maka akan hati-hati. A'udzu, kalau saya pakai dal, ini akan mati. A'udzu akan kembali pada Allah. A'udzu billah. Ya? Paham? Artinya a'udzu, aku berlindung billahi kepada minasy, berlindung dari apa? Minasy, dari syaitan. Tahu setan? Siapa itu? Menggoda. Setan itu ada 2, ada di kalangan jin, ada di kalangan manusia. Minal jinnati wal nas, ada 2, ada di kalangan jin dan di kalangan manusia. Dedengkotnya setan, Bu, siapa? Iblis. Ya. Iblis ini ketuanya, ini anak buah setan. Ya. Minasy syaithanir rajim. Apa rajim itu? Dari kata rajamah, rajam. Pernah dengar rajam enggak? Hukuman rajam, apa itu? Dilempar batu bagi yang berkeluarga, suami istri selingkuh, berzina, ya, sama-sama menikah. Yang laki itu sudah menikah, yang perempuan sudah menikah, kemudian dia berzina, ya, dengan orang lain, ya, maka dihukum rajam namanya. Hukum rajam itu apa? Ya, dilempari batu sampai mati. Namanya hukum rajam. Hati-hati. Ya, rajim. Ya. Baca bersama-sama. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Artinya a'udzu, aku berlindung, billahi kepada, minasy syaitani, dari setan, ar-rajim yang terlaknat. Baik. Terlaknat. Baik. Kita masuk ke ayat pertama. Ini baru pembukaan, ya. Ada tisu enggak? Surah Al-Falaq itu ada berapa ayat? Ada 5 ke 6. Apa 7? 5. Ada 5. Ayat pertama. Baca bersama. A'udzu birabbil
Rabbil falaq. Artinya apa? Kul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, bi rabbil falaq, pada Tuhan yang memiliki, yang menguasai falak. Apa arti falak? Dalam tafsir Jalalain itu bermakna as-subh, subuh. Ada apa dengan subuh? Kenapa? Aku berlindung kepada Allah, ya, Tuhan yang menguasai subuh. Kita perhatikan, kita pelajari bersama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada siang, ada malam. Subuh itu masuk siang apa malam? Hah? Ada yang siang, ada yang malam. Ayo yang mana nih? Pagi. Masuk ke mana nih? Ada dua, lail, nahar. Ada siang, ada malam. Masuk ke mana? Ayo, yang siang angkat tangan. Masuk siang. Yang malam angkat tangan. Malam ke siang? Ya. Subuh itu gelap apa sudah terang? Gelap, berarti masuk malam. Ya. Bedanya kalau malam pasti gelap, minal dzulumat, masuk kegelapan, gelap sudah. Kemudian kalau siang nahar, terang. Jadi kalau subuh berarti masuknya di malam. Qul a'udzu, katakan Muhammad, a'udzu, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ustaz mau tanya, saya mau tanya Bapak Ibu, sholat yang paling berat sholat apa? Ada dua emang. Ada dua emang. Ya, yang paling berat di antaranya sholat subuh dan isya. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Ternyata di seperempat atau di malam-malam hari itu termasuk subuh tersebut. Jadi Bapak Ibu kalau tidur menjelang subuh itu, dalam sebuah hadis dikatakan kita itu diikat oleh iblis. Diikat oleh iblis. Oleh setan, oleh iblis. Diikat 3 ikatan. Diikat menjadi 3 seperti pocong, di kepala, di perut, di kaki. Diikat, Pak. Apalagi pakai AC tidurnya, Masya Allah. Sudah dingin pakai AC lagi ya. Tambah berat sholat subuh. Diikat itu. Dan dibisikkan oleh mereka, tidur, enak tidur. Kenapa? Karena subuh itu sesuatu alat bagi mereka, waktu yang mereka pergunakan untuk menggoda manusia, orang-orang yang beriman itu supaya tidur. Makanya berat sekali. Makanya sholat subuh pahalanya apa? Besar sekali. Ya. Rakaataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kenapa? Perjuangannya berat. Perjuangannya sangat berat. Ketika tidur maka diikat sekencang-kencangnya oleh iblis, oleh setan, oleh jin. Diikat. Ketika Bapak terbangun, maka terlepas ikatan pertama. Ketika Bapak Ibu
bangun kemudian ke kamar mandi berwudu, maka ikatan itu terlepas. Yang kedua, ketika ibu bapak melaksanakan ibadah sholat, maka terlepas semuanya, terbebas daripada ikatan-ikatan iblis. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu gencar-gencarnya iblis. Setan menggoda manusia, mengikat manusia dengan erat-eratnya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan di waktu-waktu istijabah adalah sepertiga malam. Maka malaikat turun ke dunia. Halil mustaghfirina, adakah di antara hamba-hambaku yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa di antara mereka itu beristighfar pada waktu-waktu sahur? Halil mustaghfirina wa bil ashadihum yastaghfirun, maka akan diampuni Allah Subhanahu wa taala tanpa ada batasan. Langsung diangkat doa-doanya, mustajabah. Makanya sangat berat. Iblis enggak mau seperti itu. Iblis enggak mau umat Muhammad ini diangkat, mengangkat tangan, beristighfar kepada Allah, enggak mau. Maka diikat seerat-eratnya. Kepada siapa kita berlindung? Allah. Satu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Karena subuh itulah begitu penting, harus kita jaga. Makanya dalam Al-Quran, wal fajr, demi waktu fajar, subuh lagi. Masya Allah ya. Jadi ujiannya berat. Kenapa kita harus berlindung? Biar kita terhindar dari rayuan-rayuan iblis, godaan-godaan setan. Qul a'udzu birabbil falaq. Maka Quran ini, surat Al-Falaq ini ayat 1 mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk mengalahkan subuh, mengalahkan iblis dengan bangun sholat subuh. Bisa insyaallah? Insyaallah ya. Ayat 1, ada pertanyaan? Kira-kira di ayat 1 ini sudah ada bayangan enggak Bapak Ibu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbil Falaq, berlindung kepada Allah di waktu subuh? Ada bayangan. Kenapa? Ternyata iblis itu enggak main-main, enggak tinggal diam. Ia akan merajalela, akan berkeliling untuk mencari orang-orang yang beriman, untuk mengikat mereka dengan ikatan yang sangat kuat. Kecuali orang-orang yang beriman, yang cinta kepada Allah, ia akan bangun kemudian dia beristighfar kepada Allah SWT. Wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang beriman itu ia beristighfar dalam keadaan di waktu-waktu sahur. Ia pergunakan untuk istighfar. Astagfirullahaladzim. Itulah tidak mampu iblis menggoda orang-orang yang beristighfar di waktu bangun sebelum subuh. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita ya. Dan sisa-sisa umur kita Allah kuatkan untuk mengalahkan, minimal mengalahkan subuh tersebut, sehingga kita kuasai subuh, kita tidak dikuasai oleh iblis la'natullahi. Ada pertanyaan? Baik, kalau enggak kita lanjut. Ayat kedua apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Pakai sin pas shin? Pakai sin pas shin? Kalau kita baca ada pakai sin surur atau shin syurur, min syururi. Ingat, jangan salah baca karena mengandung makna yang berbeda. Kalau dibaca min sarrima ya, dibaca sin min sarrima ya. Syarri itu artinya
apa? Bahagia. Kalau syarri pakai shin, Burukan. Ayo, siapa yang sering baca pakai min syarri ma khalaq? Min syarri ma, min syarri. Jangan dibaca min syarri. Kalau pakai sin artinya bahagia. Aku berlindung kepada Allah min syarri ma, dari kebahagiaan manusia. Jauh. Dia nggak mau bahagia berarti itu ya. Pengennya tersesat, pengennya apa? Ya, jadi hati-hati baca. Coba bersama ayat kedua, baca bersama. Min syarri ma khalaq. Lagi. Min syarri ma khalaq. Lagi yang ibu-ibu tuh 2 3. Min syarri ma khalaq. Min syarri. Jadi kalau dibaca min syarri artinya bahagia, dia berlindung dari kebahagiaan dia sendiri, nggak mau bahagia. Tapi kalau min syarri pakai shin, maka dia berlindung dari keburukan-keburukan ma khalaqa, makhluk ya, ciptaannya. Makhluknya itu ada 2. Ada yang akilun, yang berakal. Yang kedua ada ghairu akil, yang tidak berakal. Yang berakal itu siapa? Manusia. Yang berakal siapa? Manusia. Yang gak berakal? Hewan. Berarti ada manusia itu yang buruk, ya, yang buruk kepada kita, yang iri, dengki kepada kita. Nggak ada manusia itu baik semua, nggak ada. Ya. Nggak ada manusia itu jahat semua, nggak ada. Pasti ada baik, ada yang jahat. Maka kita berlindung kepada Allah dengan apa? Keburukan apa yang Allah ciptakan, baik itu orang maupun binatang yang nggak berakal. Min syarri ma khalaq. Ibu-ibu sadar nggak, bapak-bapak, ketika tidur tiba-tiba didatangin ular? Sadar nggak? Tiba-tiba ular datang, tak kalah jengking masuk, kita nggak pernah tahu, ya, kita nggak pernah tahu. Maka cara berlindungnya hanya kepada Allah. Min syarri ma khalaq, keburukan. Kita tidur, mungkin kita tersakiti dalam mimpi. Pernah dikejar anjing dalam mimpinya? Nggak bisa lari. Sakit gak Pak? Kayak sakit gitu ya. Itu dalam mimpi. Dalam kenyataannya, Masya Allah, pernah dikejar apa gitu, gigit ular dalam mimpi. Dalam mimpi saja itu merasakan rasa sakit. Tiba-tiba nafas ngos-ngosan. Ya, kenapa? Mimpi dia dikejar kucing gitu. Masya Allah. Pernah merasakan semacam itu? Masya Allah. Min syarri ma khalaq. Kita berlindung hanya kepada Allah dari sesuatu yang Allah ciptakan, baik itu manusia maupun binatang yang menjadi jahat kepada kita. Syarri, keburukan mereka. Masya Allah. Ayat ketiga. Apa ayat ketiga? Ingat. Ingat cara bacanya, min syarri, tidak boleh pakai sin tapi pakai shin, ya. Kalau syarri itu artinya keburukan, kalau syarri pakai sin maka itu kebahagiaan. Hati-hati cara bacanya. Maka kalau sholat nanti hati-hati, jangan-jangan nanti saya salah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri. Kita membedakan. Makanya jadi imam itu enggak sembarangan, Bapak Ibu. Jadi imam itu enggak sembarangan, biar tahu maknanya, tahu artinya, ya supaya apa? Hati-hati. Berat tanggung pertanggungjawabannya. Salah baca, salah makna. Masya Allah. Yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Wa min syarri, wa itu artinya apa? Dan min dari syarri kejahatan ghasiqin malam. apa? Malam. Idza waqaba, apabila gelap gulita. Ya. Perhatikan. Aku berlindung kepada Allah min syarri ghasiqin, dari buruknya malam. Buruknya malam, ya, apabila telah gelap gulita. Saya mau tanya, maling kebanyakan siang apa malam? Apa? Walaupun siang juga maling ayam kira-kira ngambilnya siang apa malam, Bu? Ya, kalau koruptor kebanyakan kejahatan itu dikerjakan pada malam hari. Wa min syarri ghasiqin, aku berlindung kepada Allah dari keburukan malam. Idza waqaba, apabila telah gelap gulita. Makanya zaman dulu itu, maghrib, anak-anak masuk. Betul Ibu? Pulang masuk kamar. Ayo kamu sholat masjid, jangan main-main di luar. Kenapa? Ketika azan dikumandangkan, Allahu akbar, setan itu lari terbirit-birit sampai menghindari lantunan azan tersebut. Tapi setelah azan balik lagi. Masuk. Zaman dulu begitu. Ya, zaman kecil saya, jangan keluar maghrib, ya, masuk masjid nanti ada setan. Zaman dulu nggak tahu dasarnya, nggak tahu ilmunya, tapi masuk akal. Ternyata ada. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Keburukan malam apabila gelap gulita. Tukang sihir kira-kira pakaiannya hitam apa putih? Tukang sihir itu rata-rata di film-film saja deh. Maka pakaiannya gelap. Kenapa kok gelap? Ternyata gelap, sesuatu yang gelap itu adalah sarana iblis, laknatu alaih, setan, jin. Jadi menggunakan kegelapan itu untuk mengelabui manusia, sarana. Makanya malam itu menjadi sarana mereka untuk menggoda manusia. Ketika malam telah tiba, idza waqaba, gelap gulita, maka mereka akan berkeliaran kemana-mana untuk apa tadi? Menggoda kita. Ya. Maka sihir, ya, tukang tenun, apalagi pelet, santet,
Ya, itu rata-rata dikerjakan pada malam hari. Ibu pernah lihat tuh? Terus kayak bintang tuh, pernah nggak? Sering ya, masya Allah. Jangan di antara kita ya, nggak ada ya. Terus, oh, apa istilahnya ya? Nujum, ya, apa istilahnya? Orang-orang ya, sihir-sihir seperti itu. Ternyata ada itu Pak sihirnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan surat Al-Mutawwidain ini supaya kita terhindar daripada hal-hal tersebut. Kenapa? Karena gelap gulitannya malam itu akan mudah iblis ta'ala menjadi sarana bagi mereka untuk menggoda kita. Maka adik-adik yang punya anak-anak, bapak punya anak masih kecil, jangan diajarkan keluar rumah ketika maghrib, nggak usah ya masuk ya. Tadi kita belajar di sini yaitu berlindung kepada Allah dari keburukan malam ketika sudah gelap gulita, karena kita tidak tahu kejahatan apa yang ada di malam itu. Ya, kita tidak tahu kejahatan apa yang ada pada malam-malam tersebut. Ya. Kemudian ayat keempat, Bapak Ibu, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Artinya, dan dari keburukan nafasat apa? Menyihir. Asalnya nafasat itu artinya meniup. Fil 'uqadi. Apa uqad? Buhul. Perhatikan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari keburukan para penyihir. Naffatsat ya. Ini taknya ini adalah tak taknis. Menandakan iya. Ada namanya Pak Lampir? Yang ada apa? Pak Lampir. Ya. Bukan saya yang bicara Bu, tapi memang benar faktanya yang banyak daripada penyihir itu adalah perempuan. Nafasat, kenapa? Ini dasarnya tak taknis menandakan perempuan. Nggak ada Pak Lampir, nggak ada. Yang ada Mak Lampir, ya. Suster ngesot dan sebagainya nggak ada Pak Suster, nggak ada ya. Jadi begitu. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Jadi kalau Bapak Ibu kalau di pondok itu kalau lagi sisiran ya, sisiran nih, sisir rambutnya itu dikumpulkan, disimpan, yang rontok-rontok disimpan. Kenapa? Karena satu daripada rambut kita itu menjadi alat ukot, ya, itu menjadi alat mereka untuk yang tusuk-tusuk di boneka yang jauh dari boneka, ya. Tusuk-tusuk, ternyata kita kesakitan, padahal jauh. Karena ada alat itulah, ya, menjadi penghubung setan, iblis, lantaran itulah yang akan memanfaatkan diri kita. Sihir. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari perempuan yang berbuat sihir, dikerjakan di waktu malam, dan alat-alatnya sudah ada, uqad. Jadi hati-hati, ya, hati-hati. Ini adalah
ayat-ayat perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya idza hasad. Hasad apa? Iri, dengki. Iri dengki itu perbuatan lisan apa hati? Perbuatan lisan atau hati? Hati. Terlihat apa tidak? Dari mimiknya bisa. Wa min syarri hasidin idza hasada. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan hasidin, orang yang iri, dengki. Apa itu iri? Apa? SMS. Senang melihat orang susah melihat orang senang. Apa bu? SMS. Senang melihat orang susah melihat orang. Seandainya mobil itu milikku, misalnya, ya. Jadi SMS ya, ingat-ingat iri dan itu diantaranya SMS. Cirinya adalah susah melihat orang senang. Harusnya kan sama bersyukur. Tetangga kita beli mobil, beli TV yang gede, hanya senang, masya Allah kita bisa nonton bareng. Ini enggak bisa nobar, masya Allah. Kalau orang ini dia beli juga, padahal TV-nya sudah 32 inch di rumah, beli yang 50 inch kredit lagi. Kenapa? Panas, dia nggak iri, hasilnya. Idza hasadah, apabila dia iri, maka kita berlindung kepada Allah SWT. Apakah ada di antara kita tetangga kiri kanan kita? Ada, cuma nggak terlihat. Sini insya Allah nggak ada. Kenapa? Karena sedang ngaji. Karena kita sedang ngaji. Ngaji apa? Berlindung kepada Allah dari sifat-sifat iri. Maka sifat iri itu, iri dari perbuatan hati yang tidak tampak, tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Kalau ibu memiliki sifat iri, banyak istighfar kepada Allah. Kita memiliki sifat iri dan istighfar kepada Allah, karena itu akan menjadi penyakit biologis kita, badan kita, bahkan penyakit kita nanti di keimanan kita. Biologisnya apa? Badan kita. Kalau sering iri, migrain pak. Hatinya sakit, kena migrain, kena ini. Kenapa penyakitnya? Iya. Semuanya itu ada, penyakit itu datang dari pikiran kita. Ya. Maka kita belajar pelongkan itu semua. Kalau ada sifat diri kita hasidin, sifat iri, sifat dengki, kita belajar untuk menghilangkan sifat-sifat itu semuanya. Karena sikap itu adalah perbuatan buruk. Gak ada baik-baiknya orang iri. Boleh iri bu, iri ibadahnya temannya itu lebih baik daripada kita. Iri teman kita itu selalu berangkat umroh misalnya, saya iri, tapi iri dalam kebaikan. Iri ingin meningkatkan kebaikan kita. Itu sudah hafal 30 juz 30, saya belum, iri, gak apa-apa, kejar dia. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, maka karena kita itu berkomunitas dengan
semua manusia, semua agama ada, maka kita belajar bagaimana kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Orang-orang yang hasad, orang yang hasad kepada kita, iri kepada kita berlindung dari mereka. Gitu. Maka dari ayat 1, Qul a'udzu, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Ingat tadi subuhnya, ternyata penting subuh itu. Yang kedua adalah berlindung kepada Allah dari apa? Keburukan, kejahatan makhluk yang Allah ciptakan, baik itu yang berakal maupun yang tidak berakal. Yang ketiga, kita berlindung kepada Allah dari gelapnya, keburuk-buruknya gelapnya malam, ketika malam sudah gelap gulita, karena itu sarana iblis, sarana kejahatan ada di pada malam hari. Apakah itu iblisnya ataupun kitanya, manusianya yang jahat, kita berlindung hanya kepada Allah SWT. Yang keempat, kita berlindung dari para penyihir. Ya, mereka tidak ada di sekitar kita, mereka jauh. Ya, di ujung sana di Banyuwangi bisa sampai ke sini, rasa sakit kita. Ya. Kenapa? Karena dibantu oleh iblis, jin dan sebagainya. Ya, kemudian kita belajar untuk berlindung kepada Allah, yaitu dari keburukan orang yang hasad, iri dengki kepada pelindung. Kenapa? Karena kita manusia buruk, baik buruknya manusia itu di mata manusia pasti buruk. Baiknya kita menjadi baik, pasti penilaian orang pasti ada yang buruk. Sebaik apapun kita, pasti ada buruknya. Nabi Muhammad sudah kamil, sempurna akhlaknya, khuluqul Quran, akhlaknya itu Al-Quran. Tapi Nabi Muhammad SAW masih dijahati oleh orang-orang kaum Quraisy pada waktu itu. Apalagi kita, maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang hasad pada kita. Mudah-mudahan ini panjang sebenarnya, tapi kita belajar untuk mentadabburi ayat demi ayat, sehingga ketika kita sholat, Allahu Akbar, Qul a'udzu birabbil falaq, kalau tahu artinya nanti akan semakin masuk dalam hati kita, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, sehingga ini menjadi bekal kita, bekal keilmuan kita, menambah rasa cinta kita kepada Allah, menambah rasa cinta kita kepada Al-Quran, sehingga Quran itu hudan linnas sebagai petunjuk, wasyifa sebagai obat, kemudian sebagai al-muta'awwidain sebagai perlindungan bagi kita, tidak hanya di dunia bahkan sampai di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Saya kira demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal asmu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tadi telah kita simak bersama, yaitu pemaparan secara langsung tentang surah Al-Falaq. Semoga kita bisa mentadabburi dan juga mengaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari, sehingga surah Al-Falaq ini menjadi pelindung yang utama buat kita semuanya dan untuk menjalankan di kehidupan kita di dunia. Semoga menjadi perlindungan untuk kita semuanya. Amin. Sudah bisa kita mengajarkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila a'la darajat wa tuballighuna aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma anna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa bid'ana muqima salati wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tambahan sedikit, surat Al-Muta'awwidain dibaca sebelum tidur Bapak Ibu ya, sebelum tidur buka tangannya ya. Kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, kemudian tiupkan ya. Tiupkan, kemudian
usap ke seluruh badan kita. Mau tidur atau pagi hari baca, menjelang maghrib, subuh baca, maghrib dibaca Al-Mutta'idzain, supaya apa? Allah menjaga kita semuanya. Amin. Ya begitu. Mudah-mudahan Allah kuatkan untuk mempraktekkan surat-surat perlindungan ini sehingga Allah lindungi kita. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berada di penghujung acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan selanjutnya tetap istiqomah kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dalam kegiatan pengajian bulanan. Ya insyaallah akan ada hal-hal yang menarik dan juga buat kita belajar sehingga kita dapat menambah ilmu dan juga mentadabburi Al-Qur'an untuk kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir pada malam hari ini, dan juga mungkin akan memberikan sedekah, semoga menjadi ladang pahala untuk kita semuanya dan juga Allah berikan ridho untuk kita semuanya. Amin. Insyaallah kita akan bertemu lagi di pengajian bulan selanjutnya. Kami dari MC mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.